Kejari Padang Lawas Utara tetapkan 4 tersangka korupsi. Walhi Sumut dan LBH Medan gugat Taman Hewan di Paluta. Remaja mirip pemain sepak bola Erling Haaland viral di media sosial. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara menetapkan 4 orang terlibat dalam kasus korupsi pengelola dana amanah pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara memaparkan mengenai pengungkapan kasus korupsi pengelola dana amanah pemberdayaan masyarakat. Anggaran ini merupakan pendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri tahun 2016 hingga tahun 2020. Dalam realisasinya, proyek tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD untuk Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Dalam keterangan pers yang disampaikan Kajari Paluta, 4 pelaku yang diamankan terdiri dari 3 pekerja swasta dan 1 orang pegawai negeri sipil. Kajari Paluta menjelaskan bahwa perbuatan para tersangka terbukti merugikan negara sebesar 2,9 miliar rupiah. Jumlah ini diketahui setelah penyidik menerima laporan penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Utara. Dalam proses pengungkapan kasus korupsi tersebut, penyidik telah melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait berkas pendukung di kantor dan di kediaman tersangka pengelola dana amanah pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Padang Bolak Julu. Dalam proses penyidikan, tim Kejari berhasil menyita barang bukti uang tunai hasil kejahatan senilai Rp468.583.183. Uang tersebut diketahui sudah dititipkan. Dalam prakteknya perbuatan korupsi para tersangka dilakukan bersama-sama. Adapun keempat tersangka yakni inisial TT umur 40 tahun pekerja swasta, SB umur 30 tahun pekerja swasta, MR umur 30 tahun pekerja swasta, dan MJ umur 55 tahun pekerja pegawai negeri sipil. Para tersangka tercatat tinggal menetap di Kabupaten Padang Lawas Utara. Tim penyidik juga telah melakukan penyitaan berupa uang tunai sebesar Rp468.583.183, di mana penyitaan ini saat ini telah kita titipkan ke rekening titipan kejaksaan, sehingga nanti akan kita jadikan sebagai barang bukti. Terus kemudian terkait dengan kerugian keuangan negara, ini saat ini sedang berproses penghitungan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Yang nilai konkretnya nanti sedang dihitung, namun oleh teman-teman penyidik ini perhitungan awal kurang lebih 2,9 miliar rupiah. Terus tim jaksa penyidik dalam hal ini telah menetapkan 4 orang tersangka. Jadi Pak, izin Pak, terkait tersangka Pak, gimana Pak? Nggak dilakukan penahanan Pak? Nah, untuk tersangka sampai saat ini kami masih belum melakukan penahanan karena ini proses penyidikan kita masih berjalan, dan sampai saat ini para tersangka ini bisa kami katakan kooperatif, sehingga kami belum melakukan penahanan. Selain itu, Ketua Tim Penyidik mengatakan penetapan tersangka sudah sesuai dengan alat bukti yang cukup dan sesuai prosedur sehingga keempat pengelola dana amanah pemberdayaan masyarakat statusnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pasti kita akan teruskan proses penyidikan ini, di mana nanti sambil menunggu hasil penghitungan dari BPKP, kemudian nanti kita akan menentukan sikap lah terhadap keempat orang tersangka ini. Nanti kita akan minta setuju dari pimpinan. Berapa orang Pak tim penyidik dari sini Pak? Penangan ini Pak? Kalau berdasarkan surat perintah dari Pak Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara, yang masuk dalam tim penyidikan ini ada 6 orang, terdiri dari 6 orang. Saya sebagai ketua timnya dan
Ibu Inun sebagai koordinator selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus. Namun para tersangka belum dilakukan penahanan oleh petugas dengan dalih masih dianggap kooperatif sehingga tidak beresiko melarikan diri atau penghilangan barang bukti. Atas perbuatannya para tersangka terancam pidana penjara maksimal 20 tahun karena melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 3. Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Arif Siregar melaporkan untuk Everina TV. Pemirsa, tingkatkan sinergitas dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Lapas kelas 2A dan BNN Siantar jalin penandatanganan kerjasama. Pembinaan keterampilan akan diberikan kepada warga binaan khusus terpidana narkotika. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pematang Siantar melakukan penandatanganan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar dalam mewujudkan lapas bersih dari narkoba. Hal ini dilakukan dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lembaga pemasyarakatan maupun di lingkungan masyarakat. Selain melakukan pencegahan dan pemberantasan, warga binaan terpidana narkotika juga akan diberikan pembinaan keterampilan membudidayakan ikan tawar seperti lele, belut, dan tanaman seperti porang, ubi talas, dan pisang. Mengingat saat ini jumlah pengguna narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Pematang Siantar mencapai 70%. Warga binaan diharapkan dapat menerapkan keterampilan yang diterima di lingkungan masyarakat apabila kasus hukum telah selesai. Kita dari BNN Kota Pematang Siantar menginisiasi membuat kesepakatan kerjasama dengan lapas kelas 2A Pematang Siantar untuk memberikan solusi untuk melakukan lapas bersinar. Tentunya lapas bersinar ini kita harapkan menjadi lapas bersih narkoba, tetapi pendekatannya dalam hal ini melakukan pemberdayaan masyarakat kepada warga binaan untuk nanti menjadi mitra BNN, menjadi pelaku-pelaku usaha di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kita lakukan juga uji coba di lapas ini untuk budidaya ikan tawar seperti ikan lele, ikan belut, dan juga tanaman-tanaman lain seperti tanaman porang, dan juga nanti keladi, ubi talas, dan juga pisang. Ini yang kita lakukan. Semua ini kita lakukan dalam rangka membekali warga binaan punya keterampilan. Kalau sudah punya keterampilan, berarti dia sudah punya pekerjaan. Kalau sudah jadi punya pekerjaan, pasti dia tidak akan mau lagi jadi kurir narkoba. Dalam hal ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyambut baik kegiatan ini dan selalu bersinergi dalam kegiatan-kegiatan yang positif kepada warga binaan. Untuk lapas, perjanjian kerjasama yang telah kita lakukan, kita sangat mendukung pihak BNN dalam rangka mencari solusi, melakukan pelatihan keterampilan kepada warga binaan kita. Dan nantinya setelah mereka mendapat keahlian pembibitan lele, kemudian penanaman porang, nantinya kembali ke masyarakat, mereka sudah punya modal, sudah siap kembali ke masyarakat dengan keterampilan tersebut. Terima kasih kepada BNN atas kerjasama itu. Mohon dukungannya semua pihak atas kegiatan ini. Doktrin yang tertanam di kepala para terpidana narkotika akan perlahan hilang dengan kesibukan keterampilan yang dibina. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Everina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, pencarian seorang nelayan warga Nias Utara yang hilang di perairan laut Nias Barat, Sumatera Utara dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan. Tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 7 hari dengan menyusuri sejumlah pulau, namun tidak ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan korban. Setelah dilakukan pencarian di tengah laut oleh tim gabungan Basarnas Nias selama 7 hari berturut-turut atas hilangnya Ama Arihia, seorang nelayan warga Nias Utara di perairan laut Nias Barat, kini proses pencariannya dihentikan. Pada pencarian selama 7 hari, tim Basarnas Nias telah menyusuri perairan laut Nias Barat yang dimulai dari lokasi kejadian hingga di sejumlah pulau, di antaranya Pulau Site, Hinako, Hamutalah, dan Pulau Mbogi. Berdasarkan hasil evaluasi bersama dengan pihak keluarga korban, pencarian dihentikan dan dilanjutkan dengan pemantauan, karena selama 7 hari pencarian tidak ditemukan satupun tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan korban.
Jika ada warga yang menemukan keberadaan korban, diharapkan untuk segera melaporkannya ke pihak keluarga maupun Basarnas. Sebelumnya, nelayan bernama Ama Arihia yang dikabarkan hilang akibat kapal yang dinaiki bersama 3 orang rekannya terbalik dihantam ombak besar di tengah laut. Sementara ketiga rekannya berhasil menyelamatkan diri. Bukan pencarian bersama dengan tim SAR gabungan dimulai dari titik lokasi musibah dan menuju Pulau Siite, mengitari beberapa gosong antara Siite dan Hinako. Berhubung cuaca buruk pada hari ini dengan ketinggian gelombang 1,5 meter sampai 2 meter, maka pada saat ini kita berlindung di Pulau Hinako. Nah, untuk selanjutnya nanti bila mana cuaca sudah Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara dan Lembaga Bantuan Hukum Medan menggugat PT Nuansa Alam Nusantara di Kabupaten Padang Lawas Utara. Gugatan dilancarkan lantaran tergugat mengendalikan aktivitas kebun binatang mini tanpa izin. Walhi dan LBH Medan melayangkan gugatan terhadap PT Nuansa Alam Nusantara ke Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan karena melakukan aktivitas bisnis dengan menyimpan dan memelihara hewan satwa yang dilindungi dan terancam punah dengan modus pengelola kebun binatang mini. Berdasarkan hasil penelusuran Walhi dan LBH Medan, pengelola diketahui tidak mengantongi izin administratif maupun izin konservasi dari dinas terkait. Gugatan kedua lembaga tersebut saat ini telah teregistrasi di PN Padang Sidimpuan. Jejak aktivitas kebun binatang ilegal yang berada di Padang Lawas tersebut diketahui setelah sebelumnya tim penyidik Mabes Polri menggerebek kebun binatang mini pada tahun 2019 lalu. Informasi berkembang hingga Walhi mencoba melakukan investigasi terhadap aktivitas kebun binatang dan berhasil menemukan adanya indikasi malprosedur. Dari data observasi yang dilakukan Walhi dan LBH Medan, diketahui PT NAN memelihara dan menyimpan 43 satwa dari 18 spesies. Satwa tersebut merupakan kategori hewan satwa dilindungi. Satwa tersebut meliputi orang utan Sumatera, naga komodo, beruang madu, burung cendrawasih, kakak tua, kasuari, merak hijau, dan diduga masih banyak satwa lain yang berstatus dilindungi. Direktur Walhi Sumatera Utara Doni Latuparisa dalam keterangan pers menjelaskan, gugatan atas kegiatan kebun binatang ilegal telah dilayangkan. Walhi menilai melakukan penguasaan terhadap satwa liar yang dilindungi dan pemanfaatannya tanpa izin menyebabkan kerugian terhadap kesejahteraan manusia. Bahwa ke depan ini akan menjadi jurisprudensi baru, bahwasanya ini jadi pertama gugatan terhadap mendampingi satwa gitu kan, dengan total kerugian itu adalah 712 juta sekian, itu hanya dari satu spesies saja. Nah, ini jika ada 19 spesies yang saya sampaikan tadi dan kita masih hanya pakai satu spesies saja orangutan, karena itu yang lebih mudah kita hitung kerugiannya, dan 18 itu jadi akan kita tindak lanjuti lebih jauh apakah memang masih banyak yang perlu diketahui lagi berapa kerugian negara yang disebabkan oleh tingkah laku dari PT Nuansa Alam Nusantara yang mencoba membuka mini zoo ini dan memiliki hewan dilindungi tanpa izin begitu. Saat ini diketahui kebun binatang mini tersebut tidak beroperasi diduga akibat pandemi COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Di samping itu pemirsa, aksi pencurian kian marak terjadi di Kota Medan. Sebuah tanaman hias jenis keladi tengkorak raib dicuri. Padahal sebelumnya di lokasi yang sama juga terjadi pencurian kaca spion mobil. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, warga pelaku pencuri tanaman hias diketahui merupakan seorang wanita. Aksi kejahatan pencurian tanaman hias jenis keladi tengkorak terjadi di Jalan Ibus Raya, Kota Medan, Sumatera Utara. Perbuatan pelaku berhasil terekam kamera CCTV hingga menimbulkan keresahan bagi warga sekitar. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku tampak berjalan kaki dengan membawa kantong bungkusan plastik yang digunakan untuk menyimpan tanaman hias hasil kejahatan. Selanjutnya pelaku terlihat mendekati dan memetik batang tanaman hias dan langsung kabur. Berdasarkan data rekam kamera CCTV, perbuatan pelaku mencuri tanaman hias sudah terekam kamera 2 kali berturut-turut. Aksi pertama terjadi di bulan Februari dan aksi kedua terjadi di awal bulan April 2021 lalu.
Kawasan ini diketahui kerap menjadi sasaran pelaku kejahatan pencurian. Setelah sebelumnya seorang pengendara mobil kehilangan kaca spion dan titik lokasinya tidak jauh dari lokasi pencurian bunga hias jenis keladi tengkorak. Andi, pemilik rumah, mengaku resah dengan meningkatnya aksi pencurian di kawasan Jalan Ibu Seraya padahal berada di sekitar Polsek Medan Baru. Pencurian bunga ini sudah terjadi 2 kali. Pertama sekali di bulan 2, lalu kemarin kejadian di bulan 4 tanggal 1. Itu tanaman yang hilang itu tanaman keladi hias lah. Nah, jadi mereka yang pertama kali datangnya dari sana, yang kedua datang dari sini. Nah, lihat dari cara jalannya sih seperti orang yang sama. Kalau dari CCTV sih kelihatan sih seorang wanita. Dia jalan kaki. Nah, dan datangnya juga waktunya itu lebih kurang jam-jam 5.30, 5.45, sekitar gitulah. 2 kali kejadian seperti itu. Hampir sama waktunya, Bang? Hampir sama waktunya. Mohon dipantau lah lokasinya, dijaga daerah terdekatnya ini keamanannya gimana. Kalau memang dari pihak kepolisian juga tidak bisa menjaga keamanannya, ya mungkin kita akan sama-sama kekompakan dari warga sini akan membuat portal untuk menutup jalan. Warga juga mendesak pihak petugas Polsek Medan Baru untuk meningkatkan jam patroli di titik rawan kejahatan dan kriminalitas. Saat ini meskipun di lokasi tersebut terdapat pos keamanan lingkungan, namun warga masih mengaku rawan dan khawatir. Daniel Pekwali melaporkan untuk Everina TV. Pemirsa, seorang remaja asal kota Medan viral di media sosial lantaran memiliki detail wajah mirip striker klub Jerman Borussia Dortmund Erling Haaland. Foto keduanya menjadi trending topik di media sosial dan mampu menarik perhatian warganet. Dalam jejak keterangan foto yang diunggah oleh laman Facebook temannya, tertulis sebelum terkenal Erling Haaland pernah nyantri di pesantren kota Medan hingga menjadi perbincangan terkait kebenaran informasi tersebut. Nama Haaland sendiri tengah menjadi sorotan di kancah sepak bola setelah dia dilirik sejumlah klub besar Eropa. Zidane Maulana, remaja berusia 17 tahun, warga Jalan Pancing 2 Medan Tembung, yang diketahui memiliki wajah mirip pesepak bola Haaland, mengaku tidak menyangka jika fotonya saat sedang main catur di sebuah warung kopi sambil memakai peci viral di media sosial. Foto tersebut menurut Zidane diambil temannya yang iseng terhadapnya. Nama Zidane sendiri diambil karena ibunya sangat mengidolakan pesepak bola Prancis Zinedine Zidane saat mengandung dirinya hingga diberi nama Zidane. Meski menggunakan nama pemain bola dunia, namun Zidane justru tidak tertarik dengan olahraga sepak bola. Siswa SMK kelas 12 ini justru lebih tertarik bermain game online. Berdasarkan ciri fisiknya, Zidane memiliki kulit putih dengan rambut berwarna pirang. Remaja tersebut mengaku masih menyangkut genetik negara Belanda. Berbeda dengannya, adik Zidane justru memiliki rambut hitam Asia. Awal viral di TikTok itu awalnya lagi nongkrong di warkop, lagi main catur. Nah, itu teman iseng-iseng ngerekam untuk konten TikTok katanya. Dia ngerekam, terus diupload di TikToknya, dan di konten pertamanya itu sempat viral sampai tembus 400.000 viewers. Dan itu lumayan banget sih karena viral. Lalu di konten keduanya kami buat lagi yang Assalamualaikum itu lebih gila lagi sih, tembusnya 2 juta viewers. Lalu mulai dari konten yang kedua itu barulah IG saya mulai di follow, akun YouTube saya mulai naik subscriber drastis, viewer bertambah. Yang ngirim direct message di Instagram juga banyak sih, sampai nggak bisa dibalas semua gitu. Kalau untuk mencocokkan saya dengan Haaland ya, itu semua nggak pernah dengar dari teman sekolah. Itu yang mencocokkan itu dari orang-orang, dari warganet, dari netizen yang ada di TikTok. Mereka bilang mirip Haaland, mereka bilang mirip, ada juga yang bilang mirip Roy West, siapa itu? Pokoknya pemain bola asal Eropa lah, mereka mencocok-cocokkan. Selain mirip Haaland, ada juga yang bilang mirip Ron dari Harry Potter, ada juga yang bilang dari beberapa film-film Hollywood lain. Ya karena pendapat ya saya have fun aja sih sama itu. Karena kan pendapat masing-masing. Sementara itu, Nanang Abdurrahman, kakek Zidane, mengungkapkan Zidane merupakan sosok yang kurang bergaul. Kegiatan Zidane banyak dihabiskan di rumah dan jarang bermain baik di sekolah maupun di sekitar rumah tinggalnya. Dirinya juga mengaku terkejut kalau cucunya terkenal dan disebut mirip pesepak bola Erling Haaland.
Kalau sehariannya Jidan biasa saja ya, tidak ada yang menonjol. Tapi ya itu kalau pulang sekolah langsung ke rumah ya gitu. Nggak perlu ke rumah, saya di rumah aja, nggak pernah keluar kawan tuh, nggak ada gitu. Ya itulah sekarang tuh kan begitu saya tahu dia jadi YouTuber gitu. Terus dia YouTuber kan ya di kamar aja gitu, nggak kemana-mana kan. Jadi kalau misalnya malah tetangganya kasih tahu, kok Jidan tuh malam-malam kan ngobrol sama siapa gitu. Ya ini memang YouTuber kan ya kan. Jidan lagi viral. Terus yang kemarin masalah itu kan adiknya yang kasih tahu bapaknya kan, kasih bapaknya, Pak Jidan lagi viral tuh katanya. Viral apa? Aku bilang. Tengok bapak dia di YouTube itu kan. Ya ini itu katanya masalah main sepak bola sama si alat-alat gitu. Oh iya ya gitu. Sosok Erling Haaland sendiri sejauh ini dikenal sebagai pesepak bola muda berbakat. Saat ini dia masih membela klub Jerman Borussia Dortmund. Namanya kini dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa karena performanya di klub. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kejari Toba mengikuti apel secara virtual deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, serta penandatanganan fakta integritas di Aula Kejari Toba pada 5 April 2021. Kepada media, Kepala Kejaksaan Negeri Toba Baringin Pasaribu mengatakan pihaknya akan menerapkan WBK dan WBBM sebagai tolak ukur kinerja Kejari Toba dengan moto Kejari Toba tertib, objektif, berwibawa dan amanah, serta pelayanan satu pintu dengan mengedepankan profesionalisme kerja. Baringin Pasaribu juga mengapresiasi keseriusan Kejatisu dalam menerapkan WBK dan WBBM, di mana pegawai terbaik akan mendapatkan reward dan sebaliknya bagi yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menjadikan Kejari Toba bebas dari korupsi. Pada hari ini kita serentak mengadakan pencanangan WBK menuju WBM, yang mana kita mengikuti secara virtual yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. WBK ini merupakan tolak ukur kinerja kita. Jadi bagaimana masyarakat dapat menerima pelayanan dari kita secara maksimal. Jika masyarakat yang akan datang ke kantor kita dapat kita layani dengan maksimal, dengan penuh senyum, penuh tawa, dan tidak ada merasa kecewa. Toba punya moto tertib, objektif, berwibawa, dan amanah. Itulah moto kita yang akan kita berikan kepada masyarakat Kabupaten Toba. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu mengikuti apel pencanangan menuju zona integritas wilayah bebas korupsi 2021 dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Apel yang diikuti seluruh Kejari di Sumut ini secara virtual dipusatkan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dalam mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kejaksaan, Kejari Labuhan Batu mengikuti pencanangan dengan melakukan ikrar dan penandatanganan secara serentak yang dipimpin langsung oleh Kajati Sumatera Utara dan disaksikan Wakajagung RI selaku penanggung jawab di Aula Kejari setempat Jalan SM Raja Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dalam zona integritas terdapat 6 area, yakni manajemen perubahan, penguatan ketatalaksanaan, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Kumaidi menyebutkan, dalam mewujudkan zona integritas WBK WBBM, pihaknya akan tetap melaksanakan berbagai program yang telah dilakukan, di antaranya tilang online dan keliling, jaksa menyapa, jaksa masuk pasar, serta pengantaran barang bukti. Hal ini guna memberi pelayanan terbaik ke masyarakat.
Selain itu, pemberkasan dokumen dan informasi berbasis digitalisasi juga dilakukan, guna mempermudah kinerja internal dan layanan keterbukaan publik. Jadi dengan adanya pencanangan wilayah integritas bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani tersebut, Kejaksaan Negeri seluruh wilayah Sumatera Utara itu akan berusaha untuk menjadi area wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani. Kami dengan adanya pencanangan tersebut, kami akan berupaya untuk bagaimana pelayanan masyarakat terhadap masyarakat akan lebih baik. Kemudian kami juga akan mempermudah bagaimana masyarakat mengakses terhadap kinerja kami. Kemudian kami juga akan melakukan dan meneruskan kegiatan-kegiatan sebelumnya untuk lebih diperbaiki. Kemudian kami juga melakukan inovasi-inovasi yang mempermudah kinerja kita, internal kita gitu. Misalnya kita melakukan digitalisasi mengenai tata persuratan, sehingga surat-surat yang masuk ke kami, ke kantor ini akan terdata, tersimpan secara baik dan sewaktu-waktu akan mudah dicari lagi. Kemudian kami juga ke depan akan berupaya untuk melakukan digitalisasi informasi. Dalam arahannya, Wakajagung mengajak seluruh insan adiaksa untuk menghindari KKN, pelanggaran disiplin, penyimpangan SOP, penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang tidak efektif dan efisien, serta menghindari memberikan pelayanan yang asal-asalan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Rimustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.